Datang tepat waktu. Tanda tangani surat cerai. Aheng, ulang tahun Miao Miao. Aku mengajakmu ke rumah orang tuaku. Mary Kenya. Miao Miao bilang, sangat merindukan. Keluarga Huo adalah keluarga terkaya di kota Wu. Kalau ingin putrimu menjalani hidup yang baik, tanda tangani surat cerai. Bagaimanapun, Miao Miao hasil ketidakberesan sebelum menikah dengan Aheng. Bu. Tidak pernah mendekati Aheng. Dan juga Miao Miao. Tidak suka melihat dia, bisa bawa dia. Kembali tinggal di rumah. Tapi Miao Miao masih kecil. Masalah perceraian ini. Jin Kingsway. Semua ini karena ulahmu sendiri jika bukan karena kamu dulu berusaha keras mengandung anakku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu masuk keluarga Huo. Selalu hanya adikmu, Jin Yanran. Bawa kue dan pergi. Jangan ganggu kami di sini. Untung saya masih punya keluarga. Ayah dan Yanran baik pada Miao Miao. Aku tidak bisa begini. Miao Miao masih merayakan ulang tahunnya. Mama tolong aku. Tante kecil dorong aku. Miao Miao. Miao Miao jangan takut. Mama cari dokter. Aku cari dokter sekarang, aku cari sekarang. 120 ya. Jinding Jiayuan cepat. Jinding Jiayuan. Miao Miao, Miao Miao jangan tidur. Gimana bibi dorong kamu? Kenapa dia bisa? Mama Miao Miao berbohong. Bibi kecil dan kakek terus menyiksaku, luka-luka di tubuhku. Bukan karena jatuh, ini. Bagaimana mereka berani? Bagaimana mereka bisa berani? Mama jangan menangis. Di kehidupan selanjutnya, Miao Miao masih jadi putrimu. Miao Miao. Anak kecil itu dibawa ambulans. Nggak mungkin dia masih hidup, ini lantai tinggi banget. Saat ambulans datang, mungkin dia sudah mati, haha. Kasihan anak kecil malang. Salahkan ibumu saja. Dia mendekati si Heng. Dan mengandung kamu. Si Heng pasti menikahiku. Karena si Heng berpikir orang menyelamatkannya. Ayah. Ren. Apa kalian katakan itu benar? Jin Qingxue. Kenapa ada di sini? Menyebabkan kematian Miao Miao. Kalau iya, lalu kenapa? Gara-gara kamu merebut pernikahan Ranran. Tidak mendapatkan suka dari Hao Si Heng. Benar, kalau bukan karena kamu mendekati si Heng, hamil di luar nikah, menikah karena anak, maka yang menikah dengan si Heng adalah ini aku. Dekat. Jelas sekali itu Ho Si Heng. Datang sendiri ke kamar hotelku. Kalian tak tahu mana yang benar, membunuh putriku. Aku ingin kalian membayar dengan nyawa. Sialan kamu. Kalian benar-benar tak punya hati. Tidak bisa meninggal dengan baik. Sepertinya kamu ya. Sekarang temani Miao Miao ya. Miao Miao. Jangan takut. Mama datang. Bukankah aku sudah mati?
Kenapa aku muncul di sini? Aku terlahir kembali. Ini ulang tahun Miao Miao. Miao Miao. Tunggu Mama. Semuanya masih sempat. Hidup lagi sekali. Mama bisa menyelamatkan. Bibi, aku menurut. Masih menangis? Kenapa nangis? Jangan nangis. Nangis. Mau lari kemana lagi kamu? Masih nangis. Kuma minta kamu yemo bayu di balkon. Kenapa sih, Man? Apa? Ayo. Mama. Miao Miao, kamu Ayo, bangun, bangun. Miao Miao. Ini salah Mama. Maaf Mama terlambat. Mama, aku baik-baik saja. Miao Miao. Kamu tunggu di pintu dulu. Baik. Menjemur pakaian kan? Ayo. Ke balkon. Gawat, dia dengar. Kita baru menggertak Miao Miao kan? Ini mau gantung pakaian apa? Kita bercanda sama Miao Miao. Iya kan? Kenapa ke balkon sih? Kalau jatuhkan bisa? Kalau nggak mau denger baik-baik, maka aku juga sedikit bisa bela diri. Kamu mau ngapain? Kamu lagi ngapain? Tas bunga saya, 10 juta. Aduh, jangan pecahin, Tante. Wah berani beraninya kamu mukul saya. Saya bilang, jangan menghalangi. Kamu gila ya? Ayah kita pun kamu pukul. Tahu ini semua berapa harga? Kamu bisa ganti nggak? Rumah ini peninggalan ibu saya. Hancurkan saja. Cukup Jin King Sue, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sudah kubilang. Ikut aku ke balkon. Sudah kubilang. Ikut aku ke balkon. Jin King Sue, aku pada kamu dan Miao Miao, kamu mau bunuh kami? Masih berbohong. Miao Miao kecil, bagaimana kalian tega menyakitinya? Saya tidak. Salah. Kami salah. Ada yang kamu sampaikan, bicara baik-baik, bisa lepasin kami dulu? Kalian berdua bajingan. Keluar dari rumahku. Dengar gak? Dengga-dengga. Dalam 1 menit. Menghilang. Cepat pergi. Mama, kita mau kemana? Ke rumah keluarga Hu. Aku akan mengambil kembali seharusnya milik kita. Aku agak takut sama nenek. Miao Miao. Ingatlah. Yang harus ditakuti nanti adalah dia. Hei, Sihem. Jin King Sue sudah gila. Dia menghancurkan rumah. Dia bahkan ingin membunuh aku dan ayahku. Pakwa. Kontrak proyek Su Village. Coba Anda Tidak perlu lihat. kembali ke rumah. Aku ingin lihat apa yang wanita gila ini mau lakukan. Siapa yang menyuruhmu membawa anak ini kembali? Bukankah sudah bilang dia dilarang muncul di keluarga Huo? Kamu. Jin Qingxue, kamu orang jahat. Tunggu sampai si Heng pulang. Kamu pasti kena. Aku dan Huo Si Heng belum bercerai. Kami pulang ke rumah sendiri. Itu wajar. Jin Lepaskan buku.
Si Heng. Akhirnya kamu datang, Jin Kingsue orang jahat ini mau membunuhku. Kamu harus membela ibu. Pekerja Wang, bawa nyonya besar ke dokter keluarga untuk perban. Jin Kingsue, kamu usir Yanran dari rumah dan sekarang kamu ganggu ibuku. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Huo Si Heng, buka mata dan lihat jelas, aku mau cerai. Cerai? Aku tidak tahu sebelumnya siapa yang memohon sambil menangis agar tidak cerai. Kamu di sini main tarik ulur sama aku ya? Huo Si Heng, aku nggak tertarik sama pria tua. Pria tua. Kamu lebih tua, rambut botak, dan nggak bisa diandalkan. Setiap hari kamu suka berhayal aku melamarmu. Kalau bukan pria tua menyebalkan. Jin Kingsue, berani bilang sekali lagi. Apa maksudmu? Kamu banyak bicara sama aku, tapi nggak langsung cari pengacara. Satu pakai uang nafkah anak untuk kepentingan sendiri, satu lagi sengaja menyiksa anak dan dekati suami. Aku nggak, tapi juga bakal buat kamu bangkrut. Apa yang kamu ngigauin sih? Ibuku dan Yanran gimana bisa ngelakuin hal kayak gitu? Aku bicara ngaco gak? Kamu benar-benar nggak sadar? Jin Kingsue, dengarkan aku. Hari ini pernikahan ini. Aku gak akan cerai. Kenapa Tuan Huo? Takut ya? Di sini adalah rumah Huo. Pukul ibuku lalu balas nuduh, pikir aku akan takut? Kalau masih merasa jadi laki-laki. Tanda tangani kesepakatan dan berikan kompensasi perceraian ke... Kamu mau kompensasi perceraian, mengalami ketidakadilan di keluarga Huo sehingga ingin bercerai? Buktikan, apa ketidakadilan yang kamu rasa? Apakah ini perlu, Kak? Mata buta bisa disembuhkan, hati yang buta tidak. Miao sudah naik kelas 3, kan? Hari ini, jika kamu berani keluar dari pintu keluarga Huo, aku jamin tidak ada satupun sekolah di Wucheng menerima Miao belajar. Berani coba. Kalau kamu cerai sama aku nggak akan ketemu Miao lagi. Kamu juga nggak mau Miao jadi anak tanpa ayah, kan? Aku nggak mau jadi anak tanpa ayah. Huo Si Heng, kenapa kamu bisa sekurang ajar ini? Baiklah, aku nggak jadi cerai. Jangan nyesel, ya. Mau ngapain lagi sih? Ini peraturan keluarga Huo, Paka. Hari ini, kamu harus bayar akibatnya. Ibu Wang, pukuli mulutnya. Aturan keluarga Huo. Bu, Kamu ini ngapain sih? Udah jam 4, belum bangun masak. Mau bikin aku kelaparan? Bu, Aku selesai kerjaan rumah jam 3. Aku baru saja tidur. Bangun pagi masak itu memang tugas istri untuk memanjakan suami. Ibu mertua. Untuk orang keluarga Huo, harus patuh, ini aturan keluarga Huo. Kalau kamu tidak bisa, kemasi barang dan pergi. Nenek, kamu tidak boleh bicara begitu ke ibu. Anak kecil. Sama seperti ibumu, orang jahat. Aturan keluarga Huo sangat ketat. Di keluarga kami, Bute saya jalani hidup dengan rendah hati. Mau bandingkan peraturan? Oke. Bawa barang-barang itu ke dalam untuk saya. Bu, bukankah saya sudah bilang jangan pakai peraturan keluarga itu lagi? Siapa kalian? Tell you are. Jin Kingsue. Apa yang kamu lakukan? Mulai hari ini, inilah aturan baru keluarga Huo. Pertama, semua orang yang memasuki keluarga Huo harus patuh pada perkataan keluarga. Ibu mertua keluarga Huo harus menghormati menantu. Semua berdasarkan keinginan menantu. Jin Kingsue. Jangan berlebihan. Pria keluarga Huo wajib ikuti aturan, tidak boleh bergaul Tidak boleh Jin Kingsue. Jangan terus Kalau terus bikin masalah, usir. Berani cerai?
pasang ini di dinding. Ya, Bu. Semua harus hafal, kalau tidak, tanggung akibatnya. Miao miao, kita pergi. Ternyata Jin Kingsway mengalami banyak penderitaan di rumah. Sebelumnya aku kurang perhatian. Mama keren banget. Mama cuma membalas sesuai caranya sendiri. Miao miao, Mama akan bercerita. Mama, dulu kamu selalu lengket sama ayah. Sekarang tidak suka lagi? Kita nggak perlu buang waktu pada orang nggak suka kita. Mulai hari ini, kamu satu-satunya buat Mama. Ayo tidur. Berbaringlah. Peraturan rumah itu memang berlebihan. Sebelumnya aku kurang perhatian. Aku Jin Kingsway. Kamu gila. Huo Si Heng. Jin Kingsway. Kamu gila. Berani kamu pukul aku. Aku pukul kamu itu masih, kalau berani ganggu. Akan ku hancurkan gigimu. Jin Kingsway. Awalnya aku pikir aturan keluarga Huo memang terlalu berlebihan. Apa yang kau lakukan hari ini memang bisa dimaklumi. Selain itu, aku lalai dengan ulang tahun Miao Miao. Jadi, aku sudah membawa sarang burung untuk minta maaf padamu. Apa yang kau inginkan lagi? Aheng, perutmu tidak baik. Aku sengaja memasaknya untukmu. Pura-pura baik. Jangan kira dengan cara licik melahirkan Miao Miao, kau bisa mendapatkan posisi di keluarga Huo. Semakin kau mencoba menyenangkanku, semakin aku membencimu. Aheng, aku. Apa yang kau? Keluar. Aku tidak butuh orang yang mengkritik. Aku adalah kuda. Apa maksudmu dengan kuda? Maksudmu, pergi Jin Kingsway. Apakah kamu melawan? Aku kasih tahu kamu Huo Si Heng. Aku, Jin Kingsway, tidak mendekatimu atau menyukaimu. Jika tidak terima, Kamu. Presiden Huo. apa yang kamu lakukan di sini? Mungkinkah mereka diusir? Omong kosong. Saya menyuruhnya untuk tinggal di rumah dan merenungkan tindakannya. Presiden Huo. Ada dokumen di sini yang perlu diserahkan. Tuan Huo, apa terjadi? Apakah seseorang memukul Anda? Saya tidak dipukul oleh siapapun. Nabrak pohon. Menabrak pohon. Baswa. Katakan pohon mana, akan menebangnya. Cukup. Jangan tanya lagi. Dengar Huo Si Heng, aku Jin Kingsway, tidak pernah mendekatimu atau menyukaimu. Kalau tidak tahan, ceraikan saja. Periksa semua rekaman hotel malam ketika Jin Kingsway mendekatiku 7 tahun lalu. Si Heng. Kamu bilang akan cepat bercerai dengan kakak. Kamu tidak akan mengecewakan aku, kan? Yanran. Dulu kamu menyelamatkan. Aku berjanji, Itu pasti akan terjadi. Aku punya rencana sendiri. Kamu pulang, aku masih ada urusan. baiklah kalau begitu. Pakwa. Tuan Wang malam ini pulang ke tanah air. Tuan Wang perwakilan warga Cina di luar negeri, sangat penting. Kamu atur jamuan keluarga, aku yang sambut. Perlu kasih tahu Nayon. Pergi atur jamuan keluarga, aku sendiri yang kasih tahu. Malam ini ada jamuan keluarga, siapkan diri dengan baik. Karena kamu tidak mau cerai, jangan salahkan aku. Tuan muda sudah datang. Selamat datang kembali, Tuan Wang.
Tuan Muda Silicon. Nyonya Wong. Tuan Wang, senang bertemu. Jamuan tahun Yang Ibu Huo siapkan itu sempurna. Sungguh sulit dilupakan, ya, Ibu Huo benar-benar bijaksana. hahaha, beri hadiah. Beri hadiah besar-besaran. Jin Kingsue tidak tahu bagaimana ibumu mendidikmu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya menghina. Percaya nggak? Hari ini aku kirim kamu ketemu dia. Tunggu. Gak bakal ngelepasin kamu, dia cuma omong kosong. Tuan Wang terlalu memuji saya, istri saya cuma ada satu kelebihan ini. Tuan Huo canda saja. Iya, keahlian Bu Huo sudah terkenal di kalangan sosialita. Tuan Wang, Nyonya Wong. Silahkan masuk. Silahkan. Turun aja ke... Jia. Memaki ibu, biarkan kamu memaki. Silahkan masuk. Anak, cepat selamatkan ibumu. Aduh. Rumah ini seperti tempat sampah, tidak ada tanda-tanda menjamu tamu penting. Kupikir Nyonya Huo ramah, ternyata diam-diam seperti ini. Bu. Ken. Kenapa jadi begini? Jin Kingsue itu, dia bukan hanya selingkuh, tapi juga memukulku. Kau harus membela ibu. Keluarga Huo, keluarga terpandang. Nyonya Huo berani terang-terangan selingkuh di belakang Tuan Huo. Tuan Huo. Anda masih punya Untuk diurus, aku tidak akan mengganggu lagi. Tuan muda. Ani. Mafia Pak Wong, Bu Wong Silicon Cassini. Buang, bantu Nyonya ganti baju dulu. Bu. Biar aku yang urus. Jin Kingsue. Kamu tahu malam ini ada tamu mau datang, masih sengaja bikin rumah berantakan. Mau apa sih? Tidak panas kok. Dari mana datang nyamuknya? Seru gak? Aku lagi ngomong sama kamu tuli ya. Kamu pikir kamu siapa berani ngomong begitu ke aku? Apa aku berhalusinasi? Jin Jingsue berani melawan aku. Jin Jingsue. Ini bukan tempat kamu mabuk-mabukan, keluarga Huo. Gak senang ya? Gak suka cerai aja sama aku? Nona Huo, gas di rumah lupa matiin. Aku pergi dulu ya. Nona Huo, hewan peliharaan di rumah belum diberi makan. Saya harus... Nona Huo, saya. Tidak tahu malu, matanya hampir nempel di orang lain. Keluarga Huo, kita tidak ada menantu macam kamu, cepat bercerai. Kenapa buru-buru? Kamu tiap bulan cuma kasih kita berdua 300 buat belanja rumah. Anjing di rumah aja biayanya lebih dari kita. Kamu ngomong ngaco lagi ya? Aku ngaco? Lihat, ini apa? Bu. Apa yang terjadi di sini? Setiap bulan aku kasih kamu 3 juta. Bagaimana sampai ke Jin Kingsue? Jadi 300 rupiah. Apa ini? Dengan penampilanmu tidak berdaya. Masih ingin mengurus rumah tangga, cepat. Keluarkan kartu ATM. Bu. Uang di kartu. Disimpan untuk saya dan Miaomi. Biaya sehari-hari. Kalian. Sebulan kasih 300 aja kebanyakan. Hidup aja buang-buang udara. Jangan ngomong mama. Si kecil manis. Makan punya anakku. Minum anakku, berani ngomong sesuka hati kalau nggak kubuat babak belur. MA. Apa yang sebenarnya terjadi? Jin Qingxue.
Anjing gila menggigit orang. Hanya anjing gila menggigit. Aku punya bukti. Yanran, cepat datanglah. Bibi, ada apa ini? Wanita bernama Jin Kingsue itu bilang aku memotong uang saku dia. Cepat jelaskan padaku. Si Heng, semua yang kakakku makan dan pakai itu yang terbaik. Nggak percaya? Ini adalah Tagihan terakhir dia minta cetak. Kalau bukan aku yang simpan ibu. Apa aku nggak bakal dianggap salah ya? Kim Kingsu. Kamu jelasin ini apa? Kalian Kalau nggak jualan di jembatan, bener-bener disayangkan. Nggak ada yang perlu dijelasin sama kamu. Percaya atau tidak? dia hanya ingin memicu masalah antara kita. Pembohong. Akan masuk neraka ketidakjujuran. Kita lihat saja nanti. Inran. Malam ini jangan pergi, temani aku. Bagaimana menurut Si Heng. terserah kalian. Untungnya kita sudah siap. Kalau si Heng tahu kebenaran, bisa kacau. Jangan khawatir, Bibi. Si Heng tidak ada perasaan padanya. Aku harus cepat singkirkan Miao si kecil ini. Tanpa anak, mau alasan apa lagi Jin Kingsue menetap di keluarga Huo? Kakak. Jin Qingxue. Kamu minum obat tidur yang aku berikan. Tidurlah dengan tenang. Aku sebenarnya ingin kamu lihat sendiri. Bagaimana aku mencekik si kecil ini. Bibi, lepaskan. Tahaskan. Mama, selamatkan aku. Sayang kecil, mati saja. Miao di kehidupan lalu mati. Kakak, kamu belum tidur ya? Di kehidupan ini, Jangan harap bisa menyentuhnya. tolong. Yanran. Ada apa denganmu? Kamu benar-benar kejam, bisa sekejam itu pada adikmu sendiri. Tengah malam, sedang apa? Ayah, Bibi ingin mencekik aku. Bukan begitu, si Heng. Aku ingin menyelimuti Miao. Menyelimuti. Bilang. Endapan putih di... Apa itu? Kalau nggak bilang, kenakan kamu. Itu pil tidur. Apa yang kamu bilang? Itu pil tidur, tapi itu untuk ibu. Belakangan ini tidurnya nggak nyenyak. Aku nggak nyangka salah kasih. Setelah tahu langsung buru-buru ke sini. Takut ada masalah. Tidurku nggak nyenyak. Butuh pil tidur supaya bisa tidur. Yanran hanya khawatir, cuma pil tidur saja. Bukan racun kok. Tenang saja. Apa maksudnya tenang saja? Kalau Miao minum dan ada apa-apa, bersiaplah untuk masuk penjara. Si Heng. Besok kamu pulang ke keluarga Jin. Di sini tidak cocok untukmu. Lagi pula saya dan Jin Kingsue belum bercerai. Heng, Kalau berani dekati Miao lagi. aku akan ambil nyawamu. Kau bilang wanita hila itu budget nikat. Berubah total dari sikapnya dulu yang suka ribut. Kamu bilang kita harus apa? Jangan khawatir, Bu. Aku punya cara agar Jin Kingsue jadi bahan tertawaan di seluruh kota. Saat itu aku lihat si Heng. Pasti tidak akan mau dengannya. Bos Huo. Gawat, nyonya dan model pria sedang trending. Cepat urus dan hilangkan berita itu. Perlu diingatkan Nyonya? Karena situasi sekarang, saya khawatir opini publik makin memanas. Kenapa ibu tidak jawab telepon ayah?
tidak mau hati terganggu oleh orang penting. Ayo pergi, ibu akan bawa ke... Bermain besar sekali, Bu. Miao Miao mendukungmu Miao Miaoku benar-benar baik. Apakah itu pusat pertemuan? Bu New York, Huo, di siang bolong begini, begitu akrab dengan sekelompok pria. Cepat ambil gambar. Jadi kabar trending itu benar ya? Kakak benar-benar dari satu pria ke pria lain. NFC. Kamu pakai uang Emer Huo pelihat, Gak meras. selingkuh bawa anak, gak takut masa. psychologist. Dulu saat muda kamu dekat pria karena muda. Tapi sekarang kamu menikahkan, dulu saat muda begitu tak tahu malu. Akan menegakkan keadilan. Mengungkap wanita ini. Kalian, Kalau tidak menghargai fakta, jangan jadi wartawan. Kakak, walaupun kamu tidak mau diungkap. Jangan marah kalau begini bagaimana keluarga Kim? Betul. Kita akan mengungkapmu. Kim Cheong So, Kamu gila ya? belum cerai, kamu cepat naik keranjang kakak ipar. Masih di rumahku. Nilai siapa yang gak tahu malu. Benar-benar nggak tahu malu. Dekat-dekatin kakak ipar. Kalau di zaman dulu, Orang seperti ini. bisa dimasukkan karung. Jangan ngomong sembarangan. Aku dan kakak ipar jelas bersih. Yang gak bener itu dia. Jin Yanran, bilang ke orang luar kamu lulusan terbaik Harvard. Kamu pakai uang jerih payahku buat masuk universitas nggak terkenal. Kalau ini ketahuan, ibu mertuaku bakal izinkan kamu masuk keluarga Huo? Hidup baik, tutup mulut rapat. Karena Miao Miao di sini, mukamu tak ku bikin bengkak. Cepat pergi sebelum suasana hatiku berubah. Kukatakan sekali saja, aku tidak. Mejar Huo Siheng, aku nggak tertarik, sekarang yang tidak mau cerai malah dia. Untuk detail, bisa tanya ke CEO Huo. Paho, itu Paho. Paho, apakah Anda baru saja ditinggal oleh istri? Maaf, tidak bisa mengomentari. Jin Kingsue, wanita ini benar-benar menjadi pintar. Yanran, tenang aja. Masalah ini, aku akan membelamu. Bibi, aku juga tidak tahu kenapa kakak tiba-tiba berubah seperti ini. Beberapa hari yang lalu, Aku dan ayah menasihatinya hidup bahagia. Dia merusak rumah. sekarang lagi difitnah di depan media. Aku benar-benar takut. Aku takut dia akan membunuhku. Jangan takut. Si Heng paling peduli padaku, kalau dia tahu Jin Kingsue ingin membunuhku. Apakah mungkin dia akan diam saja? Mama, aku lapar. Kakak Mulai sekarang, akan tinggal di bawah satu atap. Tolong perhatikannya. Miao Miao. Ayo makan banyak sayuran. Terima kasih Mama. Kamu juga makan banyak. Baik. Miao Miao. Ambilkan sayur untuk nenek. Makan banyak ini. Waktu kecil Mama suka sekali makan sayur ini. Aduh. Bibi. Bibi, kamu baik-baik saja? Ibu, nenek pingsan. Haruskah kita memanggil ambulans? Miao Miao. Nenek bercanda denganmu. Tidak gigi lanjut makan. Si Heng, Wanita itu, Jin Kingsue, ingin meracuniku. cepat panggil ambulans. Sak lagi. Apa akting belum cukup? Kamu tahu aku alergi susu. Kamu anak bandel. Lihat aku kalau nggak mau dihajar. Bu. Cepat panggil 102. Tat ban gandang. Jin Kingsue. Kamu sengaja masukkan susu ke makanan ibu. Lalu alergi, kehilangan keseimbangan, pingsan. Kamu sengaja mencelakakan orang.
Meski aku memasukkan susunya, sejak kapan dia alergi susu? Alergi susu bukan kamu yang tentukan. Setelah ke rumah sakit, semuanya akan jelas. Bagaimana ibu saya? Khawatir Tuan Muda, Nyonya baik-baik saja. Aduh. Bagaimana mungkin baik-baik saja jika teriakannya sedih? Dokter. Saya alergi susu. Tapi menantu saya tetap menaruh susu di masakan. Dokter. Apakah ibu benar-benar alergi susu? Tuan Muda, Nyonya tua, dalam kehidupan sehari-hari sebaiknya jauhi sumber alergi. Ini Jin Kingsway. Dia menambahkan susu ke masakan dan menyuruh Miao Miao menyajikannya ke Bibi. Bibi langsung memakannya begitu saja, si Heng. Wanita ini, Jin Kingsway, sangat jahat. Dia ingin membuatku alergi, sudah cukup buruk. Dia sengaja membuatku jatuh. Dia benar-benar ingin membunuhku. Kamu harus cerai dengannya. Di ruang sakit ini, Lebih ramai daripada pasar. Kak, kamu. Kenapa bisa memukul dokter? Wanita jahat. Menyakitiku saja tidak cukup, bahkan dokter juga tak dilewatkan. Apa yang kamu lakukan? Jin Kingsway. Bibi, kamu baik-baik saja? Jin Kingsway, kamu mau apa sih? Dia bilang susu saya merugikan, jadi saya biarkan dia minum. Puas kalau bisa bikin ibuku mati, ya? Sebenarnya siapa yang merugikan? Dia jauh lebih tahu dari saya. Maksudmu apa sih? Dokter, ketika ketemu Tuan Muda, tahu yang harus bilang? Tenang saja, Nyonya tua. Kalau ibumu alergi susu, sudah turun dari dulu menemani bapakmu. Tuan Muda saya. Keluar. Ibuku berkali-kali bilang. Jin Kingsway membuatnya alergi. Apakah semua itu bohong? Kingsway. Si Heng. Mungkin saja. Bibi hanya tidak alergi pada botol susu itu. Bagaimana kalau itu benar? Dia bertanggung jawab? Aduh. Kepalaku ini mulai sakit lagi, dia selalu bikin masalah. Si Heng. Apa kamu nggak peduli sama ibu? Hidupku ini benar-benar sengsara. Iya, udah beberapa kali. Yang nggak tahu bisa kira kakak mau celakain nyokap. Menurut aturan keluarga Huo kita. Pokoknya bagaimanapun juga. Dia sekarang tetap menantu keluarga Huo kita. Dia membuatku, wanita tua ini, hampir kehilangan nyawa. Dia harus minta maaf. Kamu. Kingsway. Kamu yang ceroboh hingga ibu. Jatu. Minta maaflah. Bu, itu salahku. Aku akan siapkan hadiah dan minta maaf dengan baik. Ibu, kita mau kemana? Pergi cari pembuat drum. Astaga. Bunyikan drum untuk minta maaf kepada nenek. Baiklah. Jin Kingsway bilang hari ini dia akan minta maaf terbuka. Kita disuruh tunggu di gerbang kompleks. Baru lumayan. Belakangan ini dia terlalu sombong. Lihat, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Bibi, apa ini? Nenek jahat San Lixia. Menganiaya menantu, menyiksa cucu. Juga mencarikan wanita untuk anaknya. Langgit, hentikan dia, terhadap mulut. Diam, apa ini? Cepat turunkan spanduk. Kakak, bagaimana bisa lakukan ini pada Bibi? Dia ibu mertuamu. Bahkan pada ibumu, kau tak sepeduli ini. Keinginanmu jadi wanita simpanan terlalu jelas. Kupikir mereka menantu dan mertua. Ternyata bukannya. Ah, punya adik seperti ini. Benar-benar sial, tak masuk akal. Hei, berhenti. Mau apa lagi? Aku mau kalian minta maaf berlutut di depan umum. Berutit minta maaf.
Kalau tidak, tidak boleh pergi. Ya ampun, lihat ibu mertua dan adik ipar seperti ini. Aduh. Ibu, Kenapa kamu? Jinjing Shua kamu. Kamu harus memaksa orang. Ya kan? Aduh, masih mau berlutut atau tidak? Sama sekali tidak tulus. Benar, benar. Kalau terjadi hal buruk pada ibu, kalian berdua bisa tanggung jawab. Jin Kingsway, orangnya sudah pingsan. Kamu mau bagaimana? Mengatasi mereka bukan sekarang, saya mau mereka membayar. Baiklah. Hari ini aku biarkan kamu. Ingat ini, Jin Yanran, aku bukan Jin Kingsway yang dulu lagi. Jika tahu kamu berani menyakiti aku dan Miao Mi, kalian pasti akan menderita. Bibi, ayo kita pergi. Hati-hati ya. Ambil ini. Hati-hati. Kingsway. Aku ada yang ingin kubicarakan denganmu. Apa yang ingin kamu katakan? Aku sudah tanya pada pelayan, hari itu kamu sama sekali tidak memasak. Aku ingin minta maaf atas nama ibuku. Permintaan maafmu datangnya terlambat. Aku tahu antara kita ada banyak kesalahpahaman. Tapi aku pasti akan menyelidikinya dengan jelas, percayalah padaku, ya? Di keluarga Huo, sudah banyak menderita. Bukan hanya itu. Kamu menyelidikinya atau tidak, itu tidak ada artinya, hanya mau mengambil kembali. Semua itu seharusnya milikku. Tante, tenang dulu. Yanran. Kemarin Jin Kingsway buat keributan di kompleks. Mukaku ini jadi malu banget. Gak apa-apa. Kalau pindah saja. Dengar dari si Heng, keluarga Huo kita. Masih punya rumah leluhur, kan? Masih ada rumah tua. Lokasinya memang kurang bagus, tapi setidaknya tenang. Dekorasi dan barang-barang di dalamnya, aku urus sendiri. Bertahun-tahun aku sudah banyak menghabiskan uang. Enggakkan, ke depannya kita tinggal di rumah tua. Mia, bawa mainan baru ke atas untuk bermain. Mama Baiklah Mama, Papa menemani Mia bermain lebih baik. Mia, kalau papa tidak cukup baik, Mama akan carikan papa baru. Bagaimana? Mama akan menemukan yang disukai. Miao Miao, kamu baik sekali. Pergi sana. Jinxing Shua. Kamu tiap hari mengajari anak dengan apa sih? Kamu belanja lagi. Baju kan cuma kain, ada apa yang bagus? Cepat kembalikan, asalkan gak kedinginan sudah cukup. Air toilet dan air teh sama-sama air, jadi kamu nanti minum air toilet saja. Asalkan gak kehausan sudah cukup. Bibi, kamu baik-baik saja kan? Berpura-pura, kalian lebih pintar daripada tempat sampah. Jin Kingsway, tutup mulutmu. Kak, bagaimana kamu bisa membunuh orang? Kamu sudah terlalu jauh, Jin Yanran. Keluar. Si Heng, apa yang kamu bicarakan? Memang itu kakak, dia mau membunuhku. Bukankah kau bilang aku mau membunuhmu? Aku akan mewujudkan impianmu. Jangan benar-benar dicekik, kenapa sekarang merasa sakit hati? Jin Yanran. Aku mentolerir kamu berkali-kali karena kamu pernah menyelamatkanku. Apa yang baru terjadi di sini, melihat semuanya dari luar. Sampai kapan kamu akan terus berpura-pura? Si Heng, ini semua salahku. Kakakku ingin membunuhku, tidak bisa mengalahkannya, jadi melakukan ini. Aku selalu mengira kau adalah gadis yang berpikiran sederhana. Aku tak pernah menyangka kau begitu licik. Keterlibatan kami. Biarkan saja. Si Heng. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Aku melukai rahimku saat mencoba menyelamatkanmu.
Kalau kamu tidak mau aku, Aku akan membenturkan kepalaku di sini. Yanran, Minta maaf aku buat kamu. Keluarga Huo berutang padamu. Bilang sesuatu dong. ini salahku ke Jin Yanran. Ini tanggung jawabku. Apa yang aku harapkan di hati Huo Si Heng? Hanya ada Jin Yanran. Mama, kita mau kemana? Mama mau bawa kamu ke villa. Oak. Malam-malam begini kamu mau kemana? Aku lagi ngajak kamu bicara. Bukan urusanmu. Kamu mending pikirin berterima kasih ke adikmu, Yanran. Bukan seperti yang kamu kira. Aku nggak mau permainan 3 orang. Cepat tanda tangani surat cerai. Selamat tinggal, Om. Miao, apa yang kamu katakan? Hanya orang bersama Mama bisa dipanggil Papa. Mama tidak ingin bersamamu, jadi aku memanggilmu Om. Apakah kamu yang mengajari Miao ini? Kamu memang ahli dalam membuat orang kesal. Kamu ahli dalam membuat orang kesal. Masih banyak orang mau bersikap baik pada kami. Tanpa kamu, kami hidup lebih baik. Baiklah. Setelah bercerai, bisa pergi kemanapun mau. Tapi kamu masih Nyonya Huo, dan harus tetap di keluarga Huo. Hahaha. Aku tidak menjualnya padamu, ngomong-ngomong. Tidak punya kebiasaan tidur bertiga. Tidak seceria Bos Huo. Kamu. Si Heng. Kenapa biarkan wanita gila ini di sini? Cepat suruh dia pergi. Jin Jingsue memohon padaku. Tidak mengusirnya dari keluarga Huo. Sekarang sudah berbeda. Dia benar-benar berubah. Si Heng, kamu dan Yanran istirahat lebih awal ya. Bibi. Nona Jin. Sudah larut. Aku suruh asisten antar kamu pulang. Mengenai perjanjian pernikahan. Untuk sementara dibiarkan saja. Si Heng. Wah ini mewah sekali. Ternyata selama ini San Lixia memotong banyak uang kami. Bu, kita benar-benar bisa tinggal di sini? Tentu saja. Bagaimana? Dari mana datang mainan ini? Pergi sana. Li Ma. Kamu mau apa? Mau apa? Kamu tahu mau apa? Nyonya tua menyuruh saya untuk mengawasi kamu mengepel lantai. Beraninya kau bermalas-malasan. Zeret mereka semua lagi. Ibuku tidak bermalas-malasan, dia sudah melakukannya 2 kali. Dasar bocah nakal, kau tidak punya ayah. Anak-anak tanpa kasih sayang nenek. Berani membantahku. Yo. Apa yang sedang kamu tatap? Siapa yang ingin kamu takuti? Dan kau, beban kecilku. Sial banget. Jaga mulutmu. Kalau berkata tidak sopan lagi, aku tidak keberatan membuat bibirmu seperti sosis. Berani sekali kamu memukulku. Saat majikan berbicara, tidak ada tempat untuk menyela. Berani-beraninya kamu memukulku. Tidak akan membiarkanmu. Aduh, aduh, aduh. Aku salah. Aku salah. Aduh. Aduh, aduh. Siapa yang tidak akan membiarkan aku? Aku salah. Ampun, ampun, ya ampun. Halo? Aku mau jual barang. San Lixia. Kalau dibeli uangku, ya harus dikembalikan dong. Hei mas, bantu bawa sofa ini. Baik. Wah, jangan diangkut. Ini punya nyonya tua. Aduh, 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 aduh. Bawa semua deretan ini. Tidak bisa dipindahkan. Ini barang antik, aduh, aduh.
televisi juga dibawa, baiklah. Halo Nyonya tua, cepat datang lihatlah. Cepatlah datang. Ini untukmu. Terima kasih atas kerja kerasnya. Hahaha. Sekarang kita akan kaya. Ayo, ibu ajak kamu jalan-jalan. Li Mei, ada apa denganmu? Dipukul Nyonya. Li Mei bekerja di rumah. Selama 30 tahun, tidak seharusnya dipukul. Mbak Mei. Sebenarnya ada apa ini? Aku sedikit tertekan, tidak masalah. Dia menjual semua barang hiasan milik Nyonya Huo. Aku gagal. Aku tidak bisa menjaganya. Barang hiasan kesayanganku. Orang itu tidak menyisakan satupun untukku. Bu. Jangan khawatir, akan menanyakan kenapa dia melakukannya. Ziheng. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Mei, jaga ibu baik-baik. Miau miau, lihat ada yang ingin dimakan? Ini terlalu mahal. Ayo kita makan yang lain saja. Aku mau makan kue, kelihatannya enak sekali. Miau miau. Maafkan mama ya. Yang ini, dan ini, semua satu porsi. Baik, Nona Qin. Jin Kingsway. Hari ini aku harus tahu semuanya, apa yang sebenarnya terjadi. Wah, ini mewah sekali. Hari ini kita makan sepuasnya. Makan ini. Bawa daging besar. Bisa Jin Qingshe. Kamu jual pajangan favorit ibuku buat makan enak di sini ya? pakai uang sendiri. Kenapa buru-buru? Utang San Lixia ke aku. Uangmu? Kok kamu ngomongnya tegas banget? Itu semua barang Dibeli pakai uang belanja kamu. Kalau gak percaya, cek aja catatan belanja ibu. Kamu ngomong apa? Ayah, oh tidak paman, jangan bertengkar dengan ibu. Maaf, maaf. Ini bukan urusanmu, pergi sana. Bagaimana? Miau miau. Kenapa tanganmu banyak luka? ITU. Dipukul nenek. Dipukul nenek. itu tidak mungkin. Nenekmu bukan orang yang kejam. Nenek sering suruh ibuku buat pekerjaan rumah, kadang makan pun gak cukup. Apa itu benar? Kalian dulu sungguh hadapi banyak kesulitan? Huar Si Heng, sampai sekarang kamu gak percaya sama kita. Terus kenapa kamu datang ke kami? Miau miau, Bukan itu maksudku. miau miau. Aku bersumpah ayah. Kalau aku bohong di masa depan, aku tidak akan bertemu ayah dan ibu. Miau miau, kamu ngomong apa? Ibu sudah kehilangan sekali. Kali ini pasti akan melindungi kamu dengan baik. King Sue. Kenapa berantem lagi sama ibuku? Kali ini harus minta maaf. Si Heng, lepasin, sakit. Aku tidak injak keras, sakit apanya? Jangan pikir dengan pura-pura lemah aku akan melepaskanmu. Si Heng, itu ibu yang memukulku. Masih berbohong. Minta maaf atau tidak? Tidak masuk akal. Aku salah paham tentang Jin King Sue.
King Sue aku. Aku tidak menyangka dia sekejam itu. Sebagai anaknya, aku minta maaf. Jangan kelewat perasaan. Bekas luka ini dari kecelakaan 5 tahun lalu. Hati-hati. Tuan muda. Kecelakaan apa? Orang yang menyelamatkanku dulu adalah Jin King Sue. Jangan pura-pura baik hati. King Sue bilang padaku. Apa terjadi kecelakaan 5 tahun lalu? Bukan urusanmu. Aku tahu, dulu aku yang salah pada kalian. Aku salah paham kalian, membuat kalian menderita. Tuan Huo, meskipun bicara banyak, tidak bisa menyembuhkan luka di hatiku. Aku janji. Aku nanti akan baik-baik terhadapmu dan Miao Miao. Aku akan berusaha menyembuhkan luka di hatimu, beri aku kesempatan, oke? Dulu aku peduli padamu. Kamu tidak merespons. Saat memutuskan menutup hati, kamu malah mengejar. Tidak lucu, kan? King Sue, ini semua salahku. Beri aku kesempatan. Ayo pulang, ya? Pulang buat apa? Melihat pacarmu pura lemah. Tunggu sampai ibumu mempermalukan kami. Ibuku menganiaya kamu, kamu tidak ingin membalas dendam? Kalau kamu tidak pulang, bagaimana aku bisa membantu? Aku tidak perlu. Ibuku bilang dia ingin kita akan pindah ke kota lain. Apa? Tidak boleh. Kaki ini milikku, bebas kemana saja. Benarkah? Asisten Mo. Tuan muda, kirim Miao Miao pulang. Sekalian cek soal kecelakaan lalu lintas. Baik. Miao Miao ayo ikut kita. Mama. Miao miao. Hei, Huo Si Heng, kamu mau apa lepaskan aku? Huo Si Heng, kamu jahat. Di rumah aku bakal lepasin kamu. Ah, lepasin aku. Aku. Kamu mau ngapain? Kayak anjing, kenapa gigit telinga? Kalau kamu masih bandel. Yang ku gigit bukan cuma telinga. Pak Ho. Setelah nikah, kita nggak pernah bareng lagi. Nggak bisa, bukan masalah sehari 2 hari. Sekarang kamu mau apa lagi? Aku nggak bisa. Hari ini aku tunjukin siapa yang sebenarnya nggak bisa. Karena kamu datang sendiri, aku nggak akan sungkan. Aku mau lihat. Gimana kamu nggak sungkan? Udah, nggak usah main lagi. Siapa bilang ini main-main? Aku serius. Kamu selalu bilang kalau aku nggak bisa kan? Hari ini aku akan tunjukkan apakah aku bisa atau nggak. Aku tarik kembali kata-kataku. Kamu bisa, sudah puas? Akhirnya takut juga. Tuan Huo. Jangan gegabah. Sudah terlambat. Kita nggak boleh begini. Miao Miao masih di sebelah. Nyonya Ho tidak perlu khawatir. Saya punya tempat bagus. Jin King Sue benar-benar terlalu berani. Barang favoritmu dijual olehnya. Kita harus membereskan dia. Si Heng masih peduli padaku. Kali ini pasti akan mengusir Jin King Sue dari rumah Ho. Bos Ho sudah pergi lama. Belum kembali.
dia didekati Jin King. Sulit sekali ya? Aku paham. Sekarang ini, Dia keras memperbaiki. Jin Kingsue orangnya sih. Aduh, jangan bercanda. Hari ini, aku buat kamu rasakan apa itu pria sejati. Sudah 1 jam. Kenapa belum balik? Iya. Aku harus pergi melihat. Bu, pelan-pelan. Pas-pasan, 60 poin lah. Jin Kingsue. Kamu menantangku. Kau salah. Hanya berbicara jujur. Pengurus mengatakan, tadi si Heng baru saja kembali. Si Heng. Kelihatannya hari ini, kamu cuma bisa lulus. Si Heng. Kenapa kamu tidak kembali ke rumah Jin Qing Shui mana? Dia tidak melakukan apa-apa padamu kan? Bu, aku baik-baik saja. Nanti ibu tinggal di rumah lama saja, santai saja. Si Heng. Maksudmu apa? Apa Jin Kingsue bilang sesuatu padamu? Semua yang kamu lakukan pada Kingsue, aku sudah tahu. Aku bisa tidak mempersoalkannya, tapi tidak bisa berpura-pura tidak pernah terjadi. Ho, Anda salah paham. Ini tentang orang bernama Jin Kingsue. Nama Jin Kingsue, apa kamu boleh memanggilnya? Kalau ingin tinggal di keluarga Ho, jaga baik-baik mulutmu. Iya. Aduh, Hidupku benar-benar menyedihkan. menantuku membuli aku, anakku bahkan ingin mengusirku. Apa yang harus aku lakukan? Kirim nyonya tua ke rumah lama. Ayo nyonya tua. Tidak bisa, aku perlu Yani untuk bantu aku. Bibi. Apa yang terjadi di sini? Yani. Si Heng dipengaruhi wanita Jingsue, Terbutakan oleh cinta. Tidak mau bercerai. bahkan mengusir saya. Iya, aku sudah dengan nyonya besar lebih dari 30 tahun, baru kali ini. Lihat Tuan Hua seperti ini. Kalau terus begini, keluarga Huo akan jadi milik Jin Kingsue. Yanran, kamu harus bantu aku usir Jin Kingsue dari keluarga Huo. Bibi, saya tidak tega melihat Anda begini. Jangan khawatir, saya pasti membantu Anda. Nanti kita usir Jin Kingsue dari keluarga Huo. Aku ingin bawa si Heng menikahimu dengan bangga. Kalau mau usir Jin Kingsue dari keluarga Huo, harus desak si Heng lagi. Apa maksudmu? Halo. Pak Huo. Acara minum besok. Ingin bawa istri pergi. Siapkan setel gaun untukku. Kirim besok pagi. Besok pagi ada acara minum-minum industri. Kamu ikut aku. Tidak mau. Aku janji. Besok kamu jadi orang yang paling penting di acara itu. Di mata keluarga Ho, aku dianggap ibu rumah tangga tak berpendidikan, yang bisa menyuguhkan teh dan air. Takut malah memalukan Ho. Kingsue, aku bilang aku ingin menebus kesalahan, beri aku kesempatan, oke? Di pesta besok. Aku ingin semua orang tahu.
Kau adalah istriku, Huo Xiheng. Terharu dengan kata-kata ini. Jin Kingsue, oh Jin Kingsue. Apa kau bodoh? Lupa bagaimana dia memperlakukanmu sebelumnya. Kau lupa. Kau harus membalas budi pada Jin Yanran. Aku bisa pergi ke pesta, tapi perkenalan tidak perlu. Lagi pula, mungkin beberapa hari kemudian, nyonya keluarga Huo ini akan berganti orang. Ucapan saja tidak cukup. Aku harus membuat King Sue tahu. Hanya dia nyonya Huo di keluargaku. Anggap saja kamu setuju. Tidur. Wah, Kak, selera kita memang sama ya. Gaun yang dipilih. Semuanya sama. Sial, meskipun kamu berusaha keras. Ini tetap tidak bisa dibeli. Jangan sampai mengenakan barang palsu. Hadiah dari ayah untuk ibu. Bagaimana mungkin barang palsu? Miau miau. Kamu belum pernah mengenakan pakaian yang layak, tapi di sini membela ibumu. Tidak malu, ya? Itu sudah jelas. Apapun yang dipakai ibu lebih cantik daripada bibi. Siapa wanita ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Berani-beraninya. Memakai gaun yang sama dengan Nona Keberanian besar. Itu Nyonya Huo. Belum pernah menghadiri pesta. Dia bekerja keras di keluarga Huo. Sekarang kelihatannya benar. benar-benar meniru secara Nggak layak dipamerkan. Kakak. Kezeranan lebih baik lepas baju ini. Lihat otakku ini. Kamu nggak punya gaun lagi. Selesai. Ibu, cantik banget. Ini gak mungkin. Mengubah gaun jadi begini. Bahkan Jin Yanran, pemenang penghargaan desain dunia, mungkin gak bisa. Sekuat apapun usahamu. Tidak bisa ubah fakta kalau ini barang palsu. kok jadi gugup? Coba lihat, ada yang asli gak di dirimu? Berhenti ngomong-omong kosong di sini. Kamu yakin? Tidak jujur. Jin Qingxue. Aku tidak percaya di hadapan orang banyak. Kamu berani melakukan apa padaku? Kalau itu, aku tidak berani. Tapi kalau kebetulan saja aku salah langkah, wajah kecilmu tidak akan selamat. Aku, Jin Yanran, selalu bertindak jujur, tidak ada yang perlu dibicarakan. Bicaralah. Siapa yang pakaiannya palsu? Adalah saya. Taruh pisaunya. Kenapa Pak? Baju yang sama seperti saya. Huo Xiheng akan segera menikah. Baju edisi terbatas ini satu-satunya di dunia, harus dipakai oleh saya. Kenapa kamu? Akan bercerai? Tidak tahu. Sebelumnya baca berita bilang Jin Yan jadi orang ketiga. Makanya Nyonya Gila banget sekarang. Pihak ketiga. Saya bukan pihak ketiga, dia pihak ketiganya. Dia ikut camper hubungan orang lain. Seandainya dia tidak hamil di luar nikah. Xiheng tidak akan pernah menikah. Jadi begitulah keadaan. Tidak heran jika Tuan Huo tidak mengizinkan Nyonya Huo ini. keluarlah dan tunjukkan dirimu. Ini pertama kali aku bertemu. Kamu sungguh tidak tahu Kala yang tidak tahu malu. menantu perempuan diakui keluarga Huo kami. Hanya Jin Yanran. Bagaimana, suka nggak? Aku pilih gaun ini lama banget. Tapi kau berubah ya? Berterima kasih pada pacar Pak Huo. Kalau enggak, aku enggak mungkin merobek bajunya di depan semua orang. Ada apa dengan King Sue? Kasih gaun, masih injak aku. Xiheng. Kamu nggak apa-apa kan? Kenapa kamu juga pakai gaun ini? Gimana? Bagus enggak?
King Sui marah besar. Jawab aku. Kenapa kamu juga pakai gaun ini? Aku belinya di mall. Jin Yanran, ada apa? Simpan niat burukmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kamu tidak peduli padaku lagi? Apa semua janji itu? Tidak berarti lagi. Sangat menghargai kau menyelamatkanku. Terima kasih. Sebutkan saja uangnya. Aku tidak mau uang. Aku hanya mau kamu. Aku masih ada urusan. Semua orang, selamat datang jamuan makan malam keluarga Huo. Saya bersulang untuk kalian semua. Jin Kingsui, kamu memang hebat, tapi jangan terlalu cepat puas. Posisi Nyonya Huo pada akhirnya akan jadi milikku. Pak Huo. Sudah diatur semua, Kak. Tenang saja, Pak Huo, semuanya sudah diatur. Tenang, Pak Huo, semuanya sudah diatur. Bagaimana penyelidikan kejadian 15 tahun lalu? Ada petunjuk, Pak Huo. Saya ingin mengetahui kebenarannya. Halo semuanya. Selamat datang di pesta keluarga Huo. Silakan sambut. Nona muda dari Ibu Jin Qingsui memaparkan sejarah perkembangan keluarga Huo selama sibat kepada kami. Semua orang bertepuk tangan sebagai sambutan. Ibu, Cepatlah pergi. ini adalah hadiah dari ayahmu. kamu sangat pintar. Para tamu dan teman sekalian. Selamat datang di pesta anggur keluarga Huo. Seperti yang semua tahu, grup Huo menjadi konglomerat di kota kabut. Selain usaha dari keluarga Huo, juga berkat bantuan seseorang. Orang itu adalah Si Heng, nggak boleh ninggalin aku sampai terluka karenamu. Kalau kamu tinggalin aku akan bunuh diri. Jinyan sudah nggak bisa punya anak, itulah alasan. Keluarga Li tidak mau menikah dengan keluarga Jin. Huo Si Heng, kalau sudah memberiku harapan, Kenapa membuatku malu? Jin Kingsui. kenapa kamu menyebarkannya? Kenapa harus semua orang tahu aku tidak bisa punya anak? Cepat matikan itu. Jangan percaya ini tidak benar. Cepat tangani. Jin Qingsui. Ku tahu kamu membenci. Kamu ingin membalas dendam. Tapi kamu gak perlu sejahat itu kan? Aku udah gak punya apa-apa, masih harus. Dihina oleh semua orang. Sekarang kamu puas? Berhenti berpura-pura di sini. Fitnah yang besar. Kim Young-soo, kamu sengaja buat keluarga Huo malu ya? Apa kamu tahu situasinya? Menggonggong di sini. Bibi. Sudahlah, jangan marah. Dia tidak akan mengakuinya. Terus seperti ini akan jadi bahan tertawaan mereka. Nyonya Huo begitu kejam, mempermalukan adiknya di depan umum. Apa yang terjadi dengan keluarga Jin ini? Lahirkan anak perempuan Benar-benar mempermalukan sendiri. Jin Qingsui. Kamu selalu menargetkan Yanran. Kamu buat tak bisa keluar dari suasana ini. Aku bisa memukulmu sampai mati. Apa yang kau lakukan menantu? Si Heng, cepat lepaskan ayahku. Huo Si Heng membantu. Dia tidak tahu. Ulah Jin Yanran. Aku akan menyelidikinya dengan jelas. Tapi sebelum itu bilang ini perbuatan Kingsui. Terlalu gegabah, tidak perlu diselidiki. Hanya Jin Kingsui. Wanita kejam yang bisa melakukan ini menyiksa cucu sendiri. Lebih kejam dari. Nyonya Huo bicara menyiksa cucu sendiri. Jangan-jangan ini benar. Lihat anak kecil. Kelihatan takut. Kayaknya ini mungkin benar. Diamlah kau. Bibi. Ten Angla. Ini semua gara-gara aku. Buat keluarga Kim malu. Dan biar Anda jadi bahan gazeb. Orang seperti Tidak seharusnya hidup. Lebih baik aku mati saja. Aku meremehkan Jin Yanran. Kemampuan membuat skenario sendiri memang luar biasa. Hahaha.
Kalau begitu, pergilah. Hanya omong kosong. Di ruang Ada sudut meja ditemukan, tabrakan saja, selesai sudah. Oke. Aku akan menurutimu, cepat pergi. Anda jangan ikut campur. Kakak, Bagaimana aku bisa hidup? Baiklah, Aku akan menurutimu. Jin Qing Shue lepaskan, di pesta Huatidak Bol Ada nyawa Hailang. kenapa Anda terburu-buru? Pergi, mati saja. Bagaimana bisa buktikan aku wanita jahat? Kenapa? Kenapa belum bertindak? Perlu bantuanku ya? Kakak. Aku tidak menyangka kau begitu membensiku. Ternyata kamu dari awal ingin aku mati. Berkali-kali mendekati suami, menyakiti anak-anak. Memang kamu layak mati. Darah. Kupikir sesuatu yang besar, saus tomat. Memalukan. Yanran, cepat bangun. King Sue, Aku akan menangani ini. Jangan bikin ulah lagi. urus adikmu Yanran. Kalau tidak, aku tak bisa jamin tindakanku lakukan. Yanran, kamu jangan lakukan hal bodoh lagi. Aku sekarang jadi bahan tertawaan semistisiti. Bagaimana aku bisa hidup? Ini. Yang ini. Ini obat depresi. Yanran batal tunangan dengan keluarga Li. Keadaannya jadi tidak baik. Sekarang malah ditertawakan oleh orang-orang ini. Aku benar-benar sedikit khawatir padanya. Nayonya besar Hua. Bagaimana dengan Yanran? Demi menyelamatkan si Heng, dia tidak bisa punya anak. Tolong selamatkan dia. Kalau terjadi sesuatu pada Yanran beneran, nama baik keluarga Huo bisa rusak. Lebih baik Anda langsung bilang. Huo Si Heng menikah dengan Jin Yanran. Kamu tidak berhak bicara. Si Hang. Harus beri Yanran penjelasan. M.A. Yanran punya jasa padaku, tapi jasa tidak mencintainya. Lagi pula aku dan King Sue sudah menikah. Aku tidak bisa memberikan status pada Wasiheng menolak semua orang. Memberikan status pada Si Hang. Orang yang seharusnya kamu nikahi adalah Yanran. Kalau bukan karena Jin King Sue tidur denganmu. Hamil sebelum menikah, dia tidak bisa masuk keluarga Huo. Ya ampun, ternyata Menggunakan cara untuk naik ke atas. Jin King Sue begitu tidak tahu malu. Tidak heran si kecil ini tidak disukai oleh Huo. Aku bukan si kecil. Ibuku juga tidak tahu malu. Miao, jangan dengar ocehan mereka. Berani berbuat, tidak diomongi. Sepertinya saya dan Huo Si Heng memang tidak berjodoh. Pihak Hu. Yang ingin bercerai selalu saya. Cepat tanda tangani surat cerai. Semua fitnah ini. Sudah cukup saya, Jin King Sue, yang Saya tidak mau Miao terluka lagi. apa yang kamu bilang. Saya sudah berusaha mencari kebenaran. Mengapa kamu tidak mau berkorban sedikit untuk kita? Cerai. Aku mengabulkannya untukmu. Wasiheng. Kamu tidak mencoba menahanku. Kamu ingin aku memberimu kesempatan jadi orang paling menonjol. baiklah mungkin ini hasil yang terbaik baiklah. Sangat baik. Ibu. Miao. Ibu tahu kamu tidak ingin aku dan ayah bercerai. Ibu, Miao mendukung bercerai. Kamu semakin cantik dan berani. Dulu kamu hidup menderita. Cepat bereskan barang-barangmu. Bawa bayi menggemaskan pergi. Kalian ibu anak kurang Tidak pantas berdiri di sini. pesta mewah seperti ini. Bukan tempat untuk sembarangan orang. Akan kubiarkan kamu makan. Jaga mulut kalian. Sekali lagi berani anjing, bukan tamparan yang kamu dapat. Jin King Sue, kamu benar-benar gila. Pergi ke kantor sipil, cerai. Siapa yang tidak pergi, dialah Ayo, Aku mau pakai uang sakuku untuk belikan ibu baju cantik, biar dipakai saat cerai.
Meow meow. Ada orang tidak? Tolong anak saya. Tenang, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Pak Ho. Saat menelepon Anda. Nona Jin ada di sini. Si Heng, akhirnya kamu datang. Wah, sebenarnya saya sudah ingin memberitahu kakak supaya jangan gegabah, tapi saya belum sempat bertemu dengannya. Mungkin dia sedang di jalan. Bagaimana kalau kamu menelepon dia? Perawat, bagaimana anak saya? Jangan khawatir, anak Anda tidak ada masalah besar. Setelah beberapa hari, terima kasih. Istirahatlah dengan baik. Oke. Ho Si Heng, apa kamu begitu ingin bercerai denganku? Kenapa tidak ada yang mengangkat? Terjadi sesuatu? Jin Kingsway ini menyesal tidak bercerai, tidak seharusnya. Mungkin dia sedang dalam perjalanan ke sini. Jin Kingsway, di mana, Ho Si Heng? Kamu buru-buru ingin cerai, aku. Mama. Miao Miao. Syukurlah, kamu sudah sadar. Benar-benar membuat Mama. Mama, jangan. Dokter bilang aku akan sembuh. Jin Kingsway di rumah sakit. Kakak dia ke rumah sakit. Miao Miao lapar tidak? Ibu belikan bubur untukmu. Ibu, Miao Miao akan menunggu di sini. Tidurlah. Ayo. Tuan Hua. Pelan-pelan ya. Pak Hua. Pak Hua tunggu saya. Pak Hua pelen-pelen. Pak Huo, Anda. Kingsway. Pak Huo melakukan segalanya untuk bercerai, sampai mengejar ke rumah sakit. Aku tidak, SST. Sekarang ada urusan penting. Setelah selesai, akan bercerai dengan Pak Huo, tidak menunda. Kingsway. Pak Hua. Kenapa Anda tidak bilang? Apa karena khawatir madam? Ternyata ayah khawatir dengan ibu. Ayah. Miao Miao. Kenapa kamu keluar sendirian? Terakhir kali tidak melihat jalan dan ditabrak mobil. Perawat bilang aku akan sembuh. Baiklah, ayo pergi. Papa bawa kamu kembali ke kamar. Miao Miao. Kangen papa enggak? Kanjen. Mama. Kingsway, kenapa nggak kasih tahu aku kalau Miao Miao kecelakaan? Tuan Huo mikirin cerai. Mana mungkin peduli hal sepele seperti ini. Jin Qing Shui. Miao Miao sampai. Mana bisa dibilang hal kecil? Dia bukan hanya anak kamu. Saya juga punya kewajiban bertanggung jawab merawatnya. Pak Ho benar-benar banyak berubah. Kingsway. Maaf. Dulu, saya sibuk mengejar karir. Mengabaikan perasaan kamu dan Miao Miao. Aku sekarang sudah tahu kalau aku salah. Tentang aku ngomong cerai, itu juga terlalu impulsif. Miao Miao masih sakit. Ngomongin ini sekarang nggak cocok, kan? Kenapa nggak cocok? Miao Miao berharap ayah dan ibu bahagia bersama. Bagus sekali kamu, Jin Kingsway. Di depan bilang cerai, diam-diam malah dekatin si Heng. Jangan salahin aku kalau nggak sopan. Kakak, Miao Miao sakit, kamu nggak bilang ke aku. kamu kesini mau apa?
Sebagai bibi Miao Miao, tentu saja saya datang untuk peduli padanya. Bibi Miao Miao, tentu saja datang untuk peduli padanya. Datang dengan tangan kosong ya, bibimu benar-benar peduli ya. Kasir 56, bayar biaya. Baik, segera aku pergi. Istirahatlah kamu. Biar aku saja. Pak Huo, telepon. Halo. Apa? Pesanan 2 ratu. Diambil alih. Baik, aku tahu. Pak Huo, sangat sibuk. Cepat pergi uruslah. Biar aku yang bayar biaya. Aku selesai bekerja lalu kembali lihat Miao Miao. Mama Miao Miao. Bayar ya, ada urusan cari suster. Aku kembali segera. Oke Mama, Miao Miao akan patuh. Halo, tanya bayar di mana? Oh, di sana. Oh baik, terima kasih ya. Miao Miao. Bibi kecil cerita dongeng yuk. Ibu bilang ramah. Ada maksud atau niat buruk anak ini. Tidak boleh, aku tidak bisa marah padanya. Miao Miao, salah paham dengan Bibi. Bibi lihat kalian bertiga begitu bahagia. Tidak tega memisahkan. Lumayan, kamu masih punya hati. Bisakah kamu bantu Bibi? Ambil sesuatu di bawah. Barang ini penting, dapat membuat ayah ibumu. Tidak bercerai. Serius, Kubukan bodoh. aku cuma naif. Aku mau lihat apa yang mau kamu lakukan. Ayo pergi. Masakannya enak ya, Bibi? Kamu kecil, pergi sana. Jin Yanran mengganggu Miao Miao. Miao Miao. Masih mau dorong aku. Rasain sendiri. Miao Miao. Lari kemana? Bikin ibu takut. Aku nggak apa-apa, Bibi yang ada masalah. Kenapa sih? Bibi mau dorong aku jatuh, untung aku cepat ngeles. Ayo. Cari perawat. King Sui. Gimana, baik-baik saja? Yang jatuh dari Adik Kiran kamu, aku baik saja. syukurlah. Kamu wanita. Apa kamu mau membahayakan Yiran, ya? Bu, apa yang kamu lakukan? Masalahnya belum jelas kok bisa sembarangan memukul orang. Kebenarannya adalah dia tidak tahan melihat Yanran bahagia. Berkali-kali menjebak Yanran. Ibu tidak menjebak Bibi. Bibi yang mau membunuhku. Miao Miao, kamu bilang apa? Bibi mau membunuhmu. Tidak bisa biarkan gadis kecil ini mengatakan Yanran menyakitinya. Dulu. Gadis Castle. Ngomong apa sih? Lihat dirimu. Anak baik-baik diajar jadi apa? Omong kosong. Kamu menyiksa Miao Miao. Masih berani tanya bagaimana caraku mendidik anak. Kamu. Dokter, bagaimana keadaan Yanran? Pasien berada di luar bahaya, tapi kakinya mungkin tidak bisa diselamatkan. Kalian harus siap mental. Apa? Jin Kingsue, wanita ini, aku akan memukulmu sampai mati. Bu, ini rumah sakit. Bisakah ibu tenang dulu? Yanran. Wanita. Pasien baru saja menjalani operasi dan perlu beristirahat. Jika sesuatu terjadi pada Jin Kingsue atau Yanran, Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Yanran, kamu sudah bangun. Dokter itu berkata, kaki Anda mengalami dampak jangka panjang. Tapi tenang saja, aku pasti akan mencari dokter terbaik untukmu. Apakah aku tidak bisa berdiri lagi? Tenanglah.
Si Heng pasti akan merawatmu seumur hidup. Si Heng, Apakah kamu akan merawatku? Ibu, Bibi memperlakukan kita seperti ini, kenapa masih melihatnya? Kita tidak pergi menemuinya. Ingin tahu apa yang akan dia lakukan untuk mencemarkan nama baik kita. Ayo pergi. Yanran, Saya akan menanggung biaya medis kamu. Juga akan mencarikan perawat terbaik untuk merawatmu. Sai Hang, apakah kamu merasa jijik padaku? Jangan berpikir terlalu jauh. Fokus saja sembuh dulu. Sai Hang. Andai bukan karena wanita bernama Jin Kingsue, Yanran tidak akan seperti ini. Kamu harus merawat Yanran. Bu, bisakah Anda tidak ikut campur dalam urusan saya? Tidak. Jika kamu tidak mendengarkan, aku akan mati untukmu. Aku menepati janjiku, Bibi. Berhentilah menekan Si Heng. Si Heng, kamu bisa memutuskan sendiri. Bagus. Saya akan bertanggung jawab atas Yanran. Aku akan merawatnya dengan baik. Itu benar. Tangga Si Heng Serai. Aku akan menikahimu dengan megah masuk keluarga Huo. Semua terserah pengaturan Bibi. Kenapa merasa sedih? Apa aku benar-benar ke Huo Si Heng? Mama jangan sedih. Ayah yang buruk tak, Lain kali aku cowok yang lebih baik. bikin ayah yang buruk jengkel. Mama nggak sedih. Bagaimanapun juga. Aku sudah tidak lagi ada perasaan padanya. Mama benar-benar keras kepala. Jelas sekali Sadie. Aku pura-pura gak lihat. Miao miao, ayo kita pergi. Ma, aku ada urusan, keluar dulu. Kingsue. Dengar penjelasanku dulu ya. Jelaskan apa? Berniat menikah dengan Jin Yanran atau baru kulihat adalah ilusi. Aku tidak mencintai Jin Yanran, tidak ingin menikah dengannya. Kingsue, beri aku sedikit waktu, bisa tidak? Beri aku sedikit waktu. Lama-lamanya seperti apa, cepat lepaskan, jangan ganggu ibuku mengejar kebahagiaannya. Miao miao. Pakwa. Aku mau bilang padamu. Apa maksud saya? Pergi. Pakwa. Saya ingin memberitahu Anda, yang menyelamatkan Anda waktu itu adalah istri Anda. Bagus, akhirnya bercerai. Sekarang aku bebas. Selamat kepada Nona Jin menjauh dari pria buruk, selamat bercerai. Miao miao, maksudnya apa ini? Ini pria pilihan dari keluarga kaya di kota Wu. Mau siapa jadi ayahku? Miao miao, jangan asal bicara. Aku adalah ayahmu. Itu sudah lewat, punya sedikit gengsi, oke? Miao Miao melakukannya dengan sangat baik. Untuk merayakan perceraian, kakak traktir belanja besar-besaran. Uang perceraian dari Tuan Huo cukup besar. Hore! Jin Kingsue, kamu. Selamat tinggal, mantan suami. Halo, Si Heng, sudah selesaikan pernikahan. Cepat pulang, banyak hal tentang pernikahan dengan Yanran yang perlu kamu putuskan. Si Heng menyuruhmu mengirim. Bukan, Tuan Muda tidak mengetahuinya. Maksudmu apa? Sebagai orang luar aku bisa melihat dengan jelas. kamu dan Tuan Muda pasangan sebenarnya. Hanya saja saling salah paham. Lalu bagaimana? Lalu bagaimana? Biasa saja. Kalau jadi Nona Jin. Saya akan menyelesaikan kesalahpahaman waktu itu. Meski harus pergi, pergi dengan terhormat. Dulu. Pernikahan sederhana. Bahkan tidak ada yang hadir. Sekarang dia menikah lagi, tapi acara ini mewah. Sungguh ironis. Si Heng cerai denganmu adalah pilihan yang paling tepat. Kamu tidak berpendidikan, tidak cantik, tidak pantas masuk keluarga Huo.
Kamu yakin Jinyanran pantas? Maksudmu apa? Tidak ada maksud apa-apa. Ingin mengingatkanmu. Jangan tertipu. Bibi, Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya kira. Cemburu karena saya bertunangan dengan si Heng. Itu sebabnya aku cemburu. Ada apa? Kim Jingsue bikin keributan di sini. Kenapa kamu diam saja? Sudahlah. Lakukan hal yang penting. Si Heng. para tamu, teman. Selamat pagi. C'est la Madaton Semuadi. Pesta pertunangan Tuan Huo dan Nona Jin. Kali ini, Tuan Huo kita bertunangan. Dengan putri kami Yan Ran. Kedepannya mohon bimbingannya. Ayo bantu bimbing ya. sebelum pesta pertunangan, memberikan hadiah untuk adik bayi. Assistant MO. Saya yakin Nona Jin Yan Ran. Masih ingat siapa orang ini, kan? Lee Bodyguard. Bukannya sudah lama hilang? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini semua dimulai dari ceritanya. Vanita Yahat itu. Dulu dia tertarik pada Anda, Tapi sayang Anda tidak tertarik padanya, jadi menggunakan kecelakaan 15 tahun lalu untuk menyelamatkan Anda. meminta Anda untuk mengajaknya makan. Dia membayar orang bayaran untuk memberi Anda obat, Tuan Muda. Berniat membuat Anda masuk perangkap. Terima kasih Yanan. Terima kasih kecelakaan 5 tahun. Menyelamatkanku. Kamu pikir dengan cara ini semua akan beres? Kamu memang licik, ya? Sayangnya kamu tidak berhasil. Ini semua berkat Nona Jin. Saat wanita jahat ini berpikir bisa memenangkan tuan muda kita, tiba-tiba ada masalah. Si Heng. Si Heng ambil kartu kamar. Ingat 8405. Kamu duluan, aku akan segera datang. 8405 ya. Apa yang kamu lakukan? Kalian sedang omong kosong apa? Kamu menyidaku. Pasti kamu. Berkomplot dengan wanita ini. Untuk merusak pernikahanku. Benar-benar omong kosong. Fitnah. Kamu mungkin belum tahu itu apa, lebih baik tanya Lee Bodyguard. Dasar pengkhianat, aku akan memukulmu sampai mati. Biarkan dia bicara sampai selesai. Saat itu, aku hanya ingin menjaga jalan keluar untuk diriku sendiri. Ini masalah besar dengan Tuan Muda. Aku takut setelah itu Jin Yanran akan membunuhku, jadi aku diam-diam merekam semuanya. Tuan Muda. Dia memaksaku. Aku benar-benar tahu aku salah, maafkan aku. Kau telah melakukannya dengan baik. Ibu. Diam kamu. Dia menjebak saudarinya sendiri. Si bos Huo ini juga bodoh, tidur dengan siapapun tidak tahu. Kalian. Semua ini ulahmu. Aku akan membunuhmu. Kalau tidak mau masuk penjara, diam saja. Keluarga Huo kami. Hancur sudah. Bu. Cepat panggil ambulans. Bu. Ayo. Bagaimana perasaan Anda? Meskipun Yanran membohongi Anda. Dia menyelamatkan hidup Anda 15 tahun yang lalu. Saya tidak tahu. Jangan pikirkan terlalu banyak. Tenang dan sembuhlah.
Bagaimana saya bisa tenang dan sembuh? Awalnya ingin mengusir King Sui agar Yanran dapat menikah. Tidak menyangka akan seperti ini. Bagaimanapun King Sui sudah dirugikan. Tapi Yanran juga pernah menyelamatkanmu. Memikirkannya membuat susah bernapas, memikirkannya membuat susah bernapas. Pak Huo, yang menyelamatkan Anda bukan Jin Yanran. Tapi Nyonya Hua, Kau bilang tentang kejadian 15 tahun lalu. Diselidiki, Nyonya menyelamatkan Anda. Ini yang ingin saya katakan. Anda suruh saya pergi. bagaimana mungkin King Sui yang menyelamatkan si Heng? Apa yang kamu bilang itu benar? Benar sekali. Saya mencarinya sangat lama baru bisa menemukannya. Hati-hati. Tuan Muda. Ini salah saya. Saya tidak menyiksa dia dan Miao. Tidak seharusnya meremehkan dia. Si Heng, cepat kejar dia kembali. Cek sekarang. Di mana King Sui sekarang? Nyonya sudah membeli. Tiket pesawat berangkat dalam 30 menit. Cepat ke bandara. Ibu, kita benar-benar harus pergi? Tidak ada yang membuat ibu ingin tinggal. Mari pergi, kita mulai hidup baru. Walaupun ibu bilang begitu, terlihat tidak ingin berpisah dengan ayah. Aku tidak. Ibu dan ayah berpisah begitu saja. Lebih cepat lagi. Pak Huo sudah yang paling cepat. Berhenti. Jin King Sui. Pak Hua. Pesawat ibu sudah lepas landas. Jin King Sui. Kenapa kamu gak bisa kasih aku kesempatan? Kalau Tuhan gak kasih kesempatan, aku kasih kamu gimana? King Sui, aku tahu kamu masih sayang sama aku. Jangan terlalu percaya kalau bukan Miao sembunyiin dokumenku. Aku udah di pesawat pagi ini. Bagus Miao, nanti ayah kasih hadiah besar buat kamu. Terima kasih papa. Aku belum maafin kamu. Lagi pula, Tuan Huo masih mantan suamiku. Jangan sebut mantan suami. Aku berkata benar. Jangan ribut, Miao di sini. Aku tidak melihat apa-apa. Kali ini akan kucoba lihat bagaimana peredam suara di dapur.